Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalem. Alhamdulillah tambah satu alhamdulillahnya dari Taman Kebon Dalem yang kecil, mungil, seuprit seperti ini. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads, dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun, dan selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena hanya Allah lah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Di episode kali ini ada 10 tanaman yang sedang naik daun, yang sedang paling banyak dicari, yang paling banyak diminati, tetapi ada beberapa disclaimer ya. Yang pertama adalah bahwa karena trending tanaman hias dalam opini saya itu sangat sulit dibentuk seperti trending fashion yang bisa dipengaruhi oleh coretan-coretan desainer kelas dunia dan dari pusat-pusat mode dunia seperti Milan, Prancis ataupun New York. Maka trending tanaman hias sangat sulit dibentuk karena walaupun akan selalu ada tanaman-tanaman kultivar baru dari hasil kawin silang dari berbagai penjuru dunia, seperti misalnya Thailand yang sudah sangat kita kenal, tetapi selera pasar akan sangat sulit dibentuk karena memang pangsa pasar dari plant enthusiast juga terbatas. Tidak semua memiliki selera yang sama. Jika dulu trending anthurium sempat mendominasi, kemudian trending tentang aglonema, kemudian pada saat ini ada trending aroid gitu ya. Tetapi secara general, secara umum, tanaman-tanaman tersebut juga sangat terbatas didasarkan pada spektrum varian spesiesnya yang itu-itu saja. Walaupun ada kultivar baru yang juga sangat sulit untuk dihasilkan karena memang sangat sulit, seperti tidak hanya mendesain sebuah fashion baju misalkan, karena tanaman ketika kita mengawin silangkan antara dua spesies dari genus yang sama akan sulit dibentuk bagaimana bentuk dan rupanya dari hasil kultivar kawin silang tersebut. Ataupun juga dari trending tanaman hias itu sendiri yang juga sedang lesu dan out of date karena memang misalkan pelaku plant enthusiast sudah bosan, jadi trending tanaman menurun, kemudian juga demand dari tanaman juga menurun. Disclaimer yang kedua adalah list dari 10 tanaman yang sedang naik daun, yang sedang dicari, yang sedang diminati untuk tahun 2022 ini non monstera, karena dalam opini saya monstera sudah terlalu nge-hype gitu ya, terlalu nge-hits, terlalu populer. Saya bilang sebagai overrated gitu ya, sehingga menjadi tanaman yang menutupi tanaman-tanaman lain yang mungkin juga memiliki varigata-varigata yang cantik. Itulah mengapa dalam episode kategori ini monstera tidak saya masukkan karena memang sudah sangat populer sekali di tahun-tahun 2008 mungkin hingga ke tahun 2021, bahkan memang mungkin untuk saat ini juga masih diminati karena memang harganya sudah mulai menurun. Jadi untuk monstera tidak saya masukkan di dalam list ini. Kemudian disclaimer yang ketiga adalah tanaman varigata ini tidak semuanya adalah tanaman hias varigata yang memang sedang naik daun, yang sedang banyak dicari, banyak dijadikan konten di Instagram maupun di YouTube, dan banyak juga seller yang menjualnya. Ada yang sudah dikenal tetapi karena harganya yang masih mahal sehingga memang mungkin belum banyak dicari dan belum banyak dimiliki, atau mungkin adalah yang dianggap kultivar atau spesies baru atau varian sport baru yang memiliki potensi untuk menjadi tanaman yang disukai dan baru sedikit seller yang menjualnya. Jadi memang memiliki potensi untuk menjadi tanaman favorit yang mungkin akan menjadi salah satu tanaman yang akan dikoleksi bagi teman-teman plant enthusiast semua karena memang memiliki potensi dan menurut saya tidak kalah cantik juga dari varigata dari genus monstera. Tanaman apa aja ke-10 dalam list ini? Kita cari apa aja ya.
Tanaman yang pertama adalah Syngonium Chiapense variegata. Saya sangat menyukai dari Syngonium, terutama Chiapense, karena memang memiliki daun yang sangat tebal, kemudian daunnya besar, tidak seperti mungkin dari bentuk-bentuk Syngonium yang biasa. Untuk Syngonium Chiapense sudah saya bahas di episode ke-45, tanaman favorit November 2021. Highlight Syngonium Chiapense. Untuk Syngonium Chiapense variegata ini juga banyak sekali dibahas, terutama di channelnya Kelly Allen. Jadi jika teman-teman mungkin suka melihat channelnya Kelly Allen, dia seorang entrepreneur, plant enthusiast. Dia juga membuka toko tanaman rare plant berkedudukan di UK ataupun di Inggris. Maka Kelly Allen sering sekali membahas tentang Syngonium Chiapense, terutama ketika dia membahasnya di salah satu episode, yaitu I Bought a Real Mint Monstera, kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Jadi memang di situ juga salah satunya Kelly Allen membahas tentang Syngonium Chiapense. Jadi karena beliau juga menjual, maka salah satu andalannya yang paling banyak diminati adalah Syngonium Chiapense. Ini saya beli di Dentsu Plant, seharga mungkin kurang dari 2 jutaan ya. Dentsu Plant sendiri berkedudukan di Kabupaten Pati. Tokonya adalah 4,9 bintangnya. Kemudian untuk produk Syngonium Chiapense ini memiliki bintang 5. Jadi untuk keterangan di etalasenya adalah sesuai gambar. Daunnya berbentuk hati seperti ini ya, tebal. Kemudian juga memiliki variegata antara yang berwarna putih ke kreman gitu ya, kuning gading, hingga berwarna kuning sekali. Setelah saya membeli ini, ternyata untuk harga kisarannya Plantmaster 18 menjual 3 pucuk daun kurang lebih seharga 995 ribuan untuk 3 daun. Tetapi untuk pasarannya memang untuk 1 daun pancing itu sekitar 1,5-an. Jadi memang untuk Syngonium Chiapense variegata ini masih terbilang cukup mahal. Tetapi jika teman-teman memiliki keberuntungan, maka akan didapatkan harga-harga yang jauh lebih dari ini. Untuk salah satu contohnya adalah yang paling bagus untuk variegatanya dijual di toko Greenhouse Plant berkedudukan di kota Depok. Toko bintangnya adalah 5, berkedudukan di kota Depok ya. Etalasenya hanya etalase. 3 daun corak super mewah dan menor. 1 daunnya sudah half moon, kemudian 2 yang lainnya itu full sprinkles gitu ya. Jadi ada bercorak bintik-bintik, totol-totol gitu ya, berwarna hampir seperti mint, berwarna hijau mint. Jadi memang untuk yang 4,5 juta ini juga sangat cantik. Bisa dicek di toko Greenhouse Plant atau mungkin juga untuk di toko Ecoplant Sebali berkedudukan di Kabupaten Gianyar. Bintang tokonya adalah 4,9, 1 daun pancing. Variegatanya full menor ya. Untuk yang di Ecoplant Sebali ini putih bergradasi dengan harga yang terbilang cukup mahal. Menurut pribadi saya sepadan, karena memang untuk variegatanya memang variegata Syngonium Chiapense memberikan satu nuansa lagi selain dari variegata monstera, karena memang bentuknya juga yang memiliki daun yang besar, jadi memang sangat cantik. Untuk Kelly Allen sendiri menjadi salah satu andalan untuk jualannya. Jadi untuk ini saya beli di Dentsu Plant, sudah memiliki ini daun yang terbarunya dan memiliki variegata yang cukup prominent, tajam gitu ya. Jadi untuk yang daun lebih tuanya ini seperti ini hanya memiliki variegata yang sedikit, kemudian daun yang kedua juga memiliki variegata yang sedikit, walaupun di bagian belakangnya cukup prominent sampai tembus ke belakang seperti ini. Jadi untuk yang variegatanya cukup menarik bagi saya. Jadi ini untuk Syngonium Chiapense adalah tanaman yang paling dicari, dan sudah banyak sekali penjual toko online, terutama di Tokopedia, yang menjualnya. Ngegibahin tentang toko Ecoplant Bali yang berkedudukan di Gianyar, saya sudah sering kali mencontohkan beberapa produk dari toko Ecoplant Bali di episode sebelumnya. Untuk
toko Plans Bali sendiri saya belum pernah membeli. Kemudian saya mencoba untuk membeli, memang ada keraguan-keraguan ketika saya pertama kali mencoba untuk membeli karena mungkin khawatir apakah tokonya akan menjual sesuai gambar atau tidak, kemudian produknya sesuai atau tidak, dengan kualitas yang bagus atau tidak. Jadi memang ada beberapa keraguan. Itulah kenapa kemudian saya mencoba untuk membeli untuk tanaman yang kedua, yaitu Philodendron Hydraceum variegata. Ini masih dikasih cungkup tutup plastik seperti ini untuk menjaga kelembaban udaranya, karena memang salah satu trik saya ketika tanaman baru tiba di rumah, kemudian apalagi dalam ukuran yang masih baby ataupun daun pancing yang kecil seperti ini, maka saya akan memberikan cungkup atau pelindung yang transparan untuk menjaga kelembabannya dalam membantunya beraklimasi di dalam iklim mikro di dalam rumah saya. Philodendron Hydraceum variegata ini saya beli mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ya. Satu daun pancing akar aktif, motifnya bergradasi, bercorak, berbintik-bintik seperti Marble Queen Pothos. Ini adalah harga yang termurah yang ada ditawarkan di toko Tokopedia. Untuk sellernya sendiri di Tokopedia kurang lebih hanya ada 4 seller yang menjual dari Hydraceum variegata, karena memang mungkin belum banyak diminati, tetapi menurut saya memiliki potensi untuk menjadi salah satu tanaman yang patut dikoleksi karena memang warnanya yang cantik, variegatanya yang cantik, walaupun memang akan sedikit mirip dengan Marble Queen ya. Jadi untuk variegatanya sendiri seperti ini, jadi memang sangat cantik gitu ya. Jadi ini adalah Hydraceum variegata. Sedangkan untuk yang non variegatanya, mungkin teman-teman sudah mengetahui ada beberapa varian dari Philodendron Hydraceum. Salah satunya adalah yang hijau plain seperti ini. Ini adalah Hydraceum yang reguler, yang hijau. Ada juga yang Philodendron Hydraceum Brazil ataupun Micans gitu ya. Jadi untuk yang ini adalah Philodendron Hydraceum yang variegata. Coraknya hampir mirip seperti mungkin Epipremnum aureum, Marble Queen atau Marble Queen Pothos yang lebih kita kenal. Jadi memang jika saya bandingkan, mungkin ya ini adalah salah satu dari Epipremnum atau Marble Queen. Jadi untuk motifnya sendiri jika dibandingkan memang mungkin akan sama. Jadi memang walaupun memiliki corak yang sama, karena keduanya dari genus yang berbeda, maka memang akan menjadi hal yang menarik. Dan untuk Hydraceum variegata ini juga bisa menjadi salah satu tanaman yang paling banyak dicari untuk tahun 2022 ini, walaupun memang dari segi harga masih terbilang cukup mahal, jadi masih memiliki potensi. Dan catatan bagi seller juga memang mungkin bisa menambahkan item jualannya dengan Hydraceum variegata seperti ini. Atau mungkin salah satu cara jika seller memiliki atau menjual Philodendron Hydraceum dalam ukuran yang lebih besar, bisa mencacahnya, mengcuttingnya seperti ini, menjadi salah satu trik gitu ya, menjadi salah satu taktik untuk membuat dagangannya lebih laku lagi dan mendapatkan lebih banyak income. Jadi untuk yang Hydraceum variegata ini rekomendasi banget. Tanaman yang ketiga masih dari genus Philodendron Hydraceum, tetapi ini adalah varian sport dari Philodendron Hydraceum Brazil. Jadi ini adalah Philodendron Hydraceum Rio. Memang saya baru mengenalnya ya, belum lama. Ada beberapa plant entusias memang yang tidak menyukai dari Philodendron Rio karena bentuk dan warnanya hampir sama corak variegatanya dengan Philodendron Brazil. Jadi jika sudah ada Philodendron Brazil, untuk apa memiliki atau membeli dari Philodendron Rio, karena secara bentuk dan corak variegatanya hampir sama walaupun warnanya akan sedikit berbeda. Ini saya beli di toko Second Howl berkedudukan di Kota Bogor. Kemudian bintang tokonya adalah 5, sesuai foto, sesuai gambar, sesuai pick gitu ya. Jadi real pick adalah salah satu indikasi bahwa toko adalah toko yang baik, karena memang dalam opini saya sesuai gambar, sesuai pick itu adalah
bahwa ketika kita membeli, kita akan mendapatkan tanaman yang kita lihat dengan pasti bahwa itu adalah tanaman yang akan kita terima. Ini saya beli daun pancing sebanyak 2 buah, tetapi memang ketika tumbuh dia revert atau kembali lagi hijau seperti ini. Jadi ketika saya membeli, ini adalah variegatanya. Ada dua daun pancing. Ini adalah ketika yang sudah tumbuh ya, jadi memiliki corak variegata yang berwarna broken white atau keputihan, tetapi tidak putih bersih, lebih seperti putih krem gitu ya. Jadi coraknya seperti ini. Kemudian bentuk daunnya lebih memanjang jika dibandingkan dengan Philodendron Brazil. Jika saya contohkan, ini adalah Philodendron Brazil. Jadi jika Philodendron Brazil memiliki daun yang lebih pipih seperti ini gitu ya, lebih membulat, sedangkan untuk yang Philodendron Rio dia lebih memanjang, lebih pointy gitu ya, lebih runcing ujungnya. Kemudian variegatanya walaupun sama, tetapi dia lebih lebih putih jika dibandingkan dengan variegata yang Philodendron Brazil. Philodendron Brazil sendiri lebih kuning gitu ya, lebih kuning, lebih krem jika dibandingkan dengan Philodendron Brazil. Ini memang tidak semua sama untuk variegatanya. Jika trik saya, jika memang ini adalah revert kembali, kemungkinan saya akan memotongnya di bagian ketika daun yang berwarna hijau tumbuh. Jadi di bagian itu akan saya potong supaya merangsang dari variegatanya tumbuh, karena memang salah satu cara itu adalah yang bisa membantu supaya tanaman apapun sebenarnya yang variegata bisa tumbuh sesuai dengan variegatanya kembali, karena memang terkadang tanaman revert seperti ini. Jadi ini adalah tanaman Philodendron Rio yang kembali hijau seperti Philodendron Hydrasium yang tadi saya perlihatkan ya, yang berwarna hijau plain, bentuknya sama, tapi sebenarnya ini adalah Philodendron Rio, varian sport dari Philodendron Brazil. Ada beberapa varian lagi seperti mungkin Philodendron Cream Splash ataupun GB. Ada mengatakan bahwa Cream Splash dan GB adalah spesies varian sport yang berbeda, tapi ada yang bilang bahwa keduanya sama. Kemudian ada yang Silver Stripe atau yang lebih ramping corak variegatanya, dan ada juga yang Carnival. Yang Carnival memiliki variegata yang lebih hijau jika dibandingkan dengan Philodendron Rio seperti ini. Ini adalah tanaman yang ketiga yang mungkin masih banyak juga memiliki peluang untuk menjadi salah satu tanaman yang diminati, karena memang masih belum banyak yang memiliki atau mengkoleksi dari Philodendron Rio. Jadi rekomendasi banget untuk teman-teman, apalagi mungkin kita bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah. Untuk di second haul sendiri masih ada stok sepertinya, jadi bisa ditanyakan di toko second haul di Tokopedia. Tanaman yang keempat dari genus Epiphremnum, tetapi bukan Epiphremnum aureum, tetapi Epiphremnum pinnatum, karena memang ada beberapa subgenus gitu ya dari Epiphremnum. Jadi ini adalah Epiphremnum pinnatum variegata marble. Dijual di toko, saya membelinya di toko Unicraft, berkedudukan di Kabupaten Bogor, bintangnya adalah 4,8, etalase. Saat membeli keterangan di etalase adalah sesuai gambar, tetapi ternyata mungkin sudah terjual, dan pihak Unicraft kemudian memberikan satu pilihan. Kemudian ini adalah yang diterima, dikirimkan spesies yang sama, tetapi spesies yang lain, spesimen yang lain. Jadi ini adalah salah satu pilihan yang tersedia stok di dalam toko Unicraft. Bagi diri saya sendiri sih tidak mengapa, karena tidak menjadi suatu masalah. Dan untuk spesimen ini memang memiliki ukuran yang masih sangat kecil, satu daun pancing. Tetapi untuk saat ini jika kita melihat dari Epiphremnum pinnatum ini, keterangan di etalasenya sudah direvisi. Keterangan di etalasenya menjadi tanaman dikirim dengan ukuran kurang lebih seperti gambar.
silahkan chat terlebih dahulu untuk memastikan ready stoknya. Masih ada stoknya sepertinya di toko Unicraft ini. Jadi sudah direvisi dari keterangan sebelumnya mengatakan bahwa tanaman akan dikirim sesuai gambar. Ini juga masih di dalam cungkup seperti ini dari gelas plastik untuk membantu aklimasi di iklim mikro di dalam rumah saya, karena memang dengan memberikan cungkup seperti ini akan membantu tanaman lebih bertahan. Jadi untuk spesimennya sendiri masih sangat kecil seperti ini. Ini adalah Epiphyllum pinnatum, atau dari toko Unicraft sendiri mengatakan bahwa ini adalah Epiphyllum pinnatum SP Banyuwangi. Atau beberapa plant entusias atau seller mengatakan bahwa ini adalah Epiphyllum gandrun. Jadi memang ada beberapa nama gaul gitu ya, yaitu Epiphyllum gandrun dari Epiphyllum sp pinnatum marble. Ini hampir sama juga seperti mungkin Epiphyllum marble queen atau marble queen golden pothos yang memiliki corak yang hampir sama ya. Jadi coraknya sebenarnya sama seperti Epiphyllum marble queen ini, dan ini adalah yang pinnatum, sedangkan ini adalah yang aureum. Jadi memang mungkin jika teman-teman mengatakan bahwa ya lebih baik membeli yang ini karena memang lebih murah, karena Epiphyllum aureum sendiri, marble queen ini atau marble queen golden pothos ini juga sangat murah untuk saat ini dan sudah sangat dikenal jauh lebih lama jika dibandingkan mungkin dengan Epiphyllum pinnatum marble seperti ini. Jadi memang untuk pinnatum sendiri masih terbilang cukup baru ya jika dibandingkan dengan Philodendron hydraceum yang variegata juga akan memiliki corak yang sama gitu ya. Jadi berbintik-bintik, warna dasarnya juga sama. Jadi memang untuk keduanya menjadi hal yang menarik bagi diri pribadi saya sendiri, karena dari beberapa genus akan menghasilkan gitu ya, memiliki variegata yang memiliki corak yang sama. Jadi memang sangat menarik, dan ini mungkin masih banyak dijual di toko-toko PD. Jadi memang untuk seller sendiri banyak sekali yang menjual dari Epiphyllum pinnatum ini, tetapi juga hati-hati bagi plant enthusiast yang ingin membeli supaya jangan membeli dari Epiphyllum marble queen. Ketikkan saja Epiphyllum pinnatum marble. Tanaman yang kelima, untuk tanaman yang paling dicari atau memiliki potensi untuk lebih diminati adalah Epiphyllum aureum. Jadi ini adalah Epiphyllum aureum tetapi bukan golden pothos atau yang lebih dikenal sebagai sirih gading gitu ya. Ini adalah Epiphyllum aureum white spot atau golden pothos F1 white spot. Ini saya beli juga di second haul sama toko ketika saya membeli dari Philodendron trio. Jadi rekomendasi banget juga untuk toko second haul karena terpercaya. Mereka juga memberikan pelayanan ramah, responsif, sangat membantu bagi plant enthusiast yang ingin membeli. Jadi untuk Epiphyllum white spot ini saya beli di second haul, berkedudukan di Kota Bogor. Bintang tokonya adalah 5. Kemudian bintang untuk tanaman white spot golden pothos ini adalah 5. Etalase masuk di dalam genus Epiphyllum aureum. Sirih gading F1 atau white spot golden pothos berbeda dengan sirih gading biasanya karena corak variegatanya yang berwarna putih. Garis coraknya juga lebih tegas, berbeda juga dengan marble queen pothos. Di sirih gading F1 variegata pothos tidak ada splash hijau seperti marble queen. Jadi seperti ada bintik-bintik splash hijaunya. Untuk yang F1 variegata golden pothos ini lebih polos gitu ya untuk corak variegatanya. Kemudian stok sesuai foto masih sangat rare atau masih sangat langka karena di toko PD sendiri hanya di toko second haul yang menjual dari golden pothos F1 white ini. Dan sayangnya seperti yang menjual sirih gading white spot ini memang belum banyak yang
penjual ataupun plant enthusiast yang mengenalnya, karena memang mungkin masih dikatakan sebagai kultivar baru, tetapi saya memang tidak atau belum mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang dari Golden Pothos F1 Weight ini. Eh, Sepertinya di second hall juga masih memiliki stok, jadi jika teman-teman ingin memiliki atau mencoba untuk merawat dari Golden Pothos F1 Weight Sport ini, masih ada di toko second hall. Ini masih juga di dalam cungkup seperti ini untuk membantu sekali lagi aklimasi ketika saya membeli, kemudian baru datang, kemudian saya bantu dengan cungkup seperti ini untuk membantu kelembaban udaranya tetap terjaga. Ini adalah spesimen yang saya dapatkan, walaupun sebenarnya Epiphyramnum ini juga tadinya sesuai foto, tetapi kemudian diberikan pilihan lain karena memang mungkin sudah terjual atau sudah tidak ada lagi. Jadi masih ukuran baby, 2 daun, yang satu sudah kering seperti ini, sedangkan untuk varigatanya berwarna broken white kalau saya bilang ya, jadi tidak putih bersih atau putih sekali, jadi lebih ke white spot atau broken white gitu ya. Jika dibandingkan dengan Golden Pothos yang biasa, ini ada Golden Pothos yang biasa, sedangkan ini adalah yang white spot. Memang mungkin memiliki sedikit perbedaan ya, tetapi ini memang mungkin menjadi kultivar baru, atau mungkin jika dibandingkan dengan Epiphyramnum Golden Pothos neon seperti ini. Ini adalah yang neon, memiliki warna yang hampir sama seperti ini, hanya saja ini lebih marble gitu ya, lebih coklatnya jika dibandingkan dengan Fasigata dari Golden Pothos F1 White Spot ini, karena memang dari klaim pihak second hall mengatakan bahwa untuk Golden Pothos F1 ini memiliki corak yang tidak memiliki bintik-bintik atau marble. Jadi kita lihat nanti apakah memang mungkin hasil dari Fasigata selanjutnya setelah Epiphyramnum Golden F1 White Spot ini tumbuh, kita lihat apakah akan polos atau memiliki bentuk yang sama seperti dari Epiphyramnum Golden Neon ini. Ini saya beli di toko tanaman 20K. Jadi memang jika dibandingkan dengan yang biasa juga, yang neon ini memiliki perbedaan karena lebih prominent, varigatanya lebih putih, warna hijaunya juga lebih sedikit. Jadi memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang Golden Pothos yang reguler. Jadi untuk yang neon ini lebih putih. Jadi apakah mungkin nanti ini akan sama seperti ini atau tidak, kita akan buktikan lagi nanti ya. Tanaman yang keenam adalah Philodendron burlemaxi variegata, atau mungkin jika kita mengenalnya Philodendron brekele, maka ini adalah varian dari variegatanya. Untuk yang plain atau yang hijau seperti ini adalah Philodendron burlemax, sangat mudah perawatannya sebenarnya. Jadi ini masih dalam media tanam kompos dan soil gitu ya, jadi memang sangat mudah jika mendapatkan pencahayaan yang cukup, kemudian penyiraman yang rutin, menjaga juga media tanamnya tetap basah juga akan sangat membantu, kemudian juga dari kelembaban dan juga dari fertilizer ataupun dari pupuknya tetap kita berikan dalam jangka waktu tertentu, akan sangat membantu dari ketiga hal tersebut. Ini adalah yang Philodendron burlemax variegata, masuk di dalam kategori 10 tanaman yang paling dicari, karena untuk yang variegata sendiri untuk tahun 2022 ini harganya sudah sangat-sangat murah sekali, apalagi jika memiliki dari variegata yang cantik seperti ini ya. Jadi untuk varigatanya sangat prominent, tajam. Ini saya beli di Mang Asep, salah satu penjual tanaman keliling di pasar Kramat Jati, sudah dua bulanan mungkin ya kurang lebih, dan sudah mengeluarkan dari 2 daun barunya. Ini adalah daun baru yang sudah tumbuh di dalam perawatan saya, kemudian ini ada satu lagi yang kecil, kemudian ada dari tunasnya yang baru. Jadi memang untuk Philodendron burlemax sendiri sangat mudah perawatannya.
kenapa menjadi salah satu yang masuk di dalam kategori yang paling banyak dicari, paling banyak diminati, karena memang untuk tanaman berlemak variegata ini sudah sangat murah. Banyak sekali dijual di toko-tokopedia dan harganya sangat-sangat murah jika dibandingkan dengan philodendron yang mungkin sebenarnya sama tetapi dari spesies yang berbeda, yaitu dari Philodendron Billietiae. Ini adalah Philodendron Billietiae variegata. Untuk ukuran sekecil ini memang mungkin akan teramat sangat mahal. Jadi untuk perbandingan variegatanya sendiri, dalam opini saya bahwa Philodendron Burlemax variegata tidak kalah cantik dengan Philodendron Billietiae yang variegata. Karena untuk perbandingan harganya ini mungkin bisa mencapai puluhan kali lipat jika dibandingkan dengan Philodendron Billietiae variegata seperti ini. Ini satu daun pancing, kemudian sudah tunas, dan untuk variegatanya sendiri memang hampir sama kalau saya bilang, jadi memiliki corak yang sama seperti Philodendron Burlemax ini. Jadi sangat rekomendasi banget untuk teman-teman plant entusias yang belum memiliki Philodendron Burlemax variegata, karena memang sangat murah. Untuk daun pancing Billietiae yang variegata seperti ini mungkin di kisaran 5 juta rupiah, jadi amat sangat mahal. Jadi untuk apa harus membeli tanaman yang amat sangat mahal jika kita memiliki dana terbatas, kemudian hanya mampu membeli tanaman yang sama cantiknya seperti ini. Jadi memang untuk yang Burlemax variegata ini sekali lagi memang sangat cantik sekali dan rekomendasi banget. Jadi ada 6 tanaman yang masuk di dalam kategori ini yang saya sudah coba rawat. Jadi ini adalah tanaman yang keenam. Tanaman apa lagi yang selanjutnya? Kita lihat lagi ya. Tanaman yang ketujuh adalah Epipremnum Cebu Blue. Memang untuk edisi kali ini banyak sekali dari Epipremnum yang mulai diminati, yang paling banyak dicari, karena saya juga melihat dari youtuber luar negeri, terutama Kelly Allen dan mungkin juga Plant Me Asli kalau tidak salah. Jadi itu adalah dua youtuber yang kadang menampilkan dari koleksi Epipremnum mereka. Untuk Epipremnum Cebu Blue sendiri, saya sangat menyukainya karena memang secara tampilan ini saya jadikan tanaman gantung, bisa juga kita sambatkan di dalam turus sehingga daunnya akan semakin membesar dan membelah. Jadi untuk yang ingin memiliki tampilan yang daun yang memberikan nuansa jungle vibes seperti zaman Jurassic Park dengan daun-daun yang membelah dan berbolong-bolong, maka Epipremnum Cebu Blue bisa kita sambatkan di dalam turus. Atau mungkin jika memiliki keinginan yang menjuntai-juntai seperti ini, bisa kita jadikan sebagai tanaman gantung. Untuk yang variegatanya sendiri juga menjadi tanaman yang mulai naik daun, yang paling banyak dicari, yang paling banyak diminati untuk tahun 2022 ini, karena didasarkan pada pengamatan saya di Instagram, kemudian di Tokopedia, kemudian dari youtuber luar negeri, terutama memang mungkin Kelly Allen dan Plant Me Asli gitu, dan beberapa yang lain sebenarnya, yang kadang juga memberikan review tentang Epipremnum Cebu Blue. Jadi untuk yang Cebu Blue sendiri juga karena warnanya silver kebiruan seperti ini ya, ini yang reguler, jadi memiliki warna yang silver seperti ini. Ini juga sangat cantik, apalagi jika memiliki variegata, jadi memberikan nilai tambah, nilai plus untuk yang variegata. Kembali lagi, jika teman-teman ingin mencoba untuk merawat, dijual di toko Ecoplants Bali. Jadi untuk episode kali ini saya juga merekomendasikan dari toko Ecoplants Bali, karena saya sudah membuktikannya membeli dari Philodendron Hydraceum yang sudah masuk di dalam daftar ke-10 di dalam daftar 10 episode kali ini. Jadi untuk yang Epipremnum Cebu Blue variegata ini dijual seharga Rp1.599.000 di toko Ecoplants Bali, berkedudukan di Kabupaten Gianyar. Bintang tokonya adalah 4,9, dan untuk Cebu Blue sendiri memiliki bintang 5. Jadi memang sangat rekomendasi banget juga bagi teman-teman yang ingin memiliki
nuansa lain dari, atau juga mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah investasi, karena memang juga sebagai salah satu cara ketika kita ingin mengelola atau memutar uang supaya lebih menghasilkan gitu ya, daripada kita mengendap di tabungan mungkin, kemudian kita membeli tanaman dengan harga nilai jual yang tinggi, kemudian masih cukup diminati, masih belum banyak yang dimiliki oleh plant enthusiast. Itu juga menjadi salah satu cara dalam menginvestasikan dari dana yang ada di dalam diri kita. Jadi untuk yang Epipremnum sebublu ini juga saya rekomendasi banget ya. Tanaman yang ke-8 adalah Philodendron Redmond variegata. Seperti mungkin dari tanaman Philodendron yang memiliki gaya tumbuh kembang red birdnest gitu ya, atau seperti sangkar burung, maka untuk yang Philodendron Redmond ini juga akan memiliki gaya tumbuh kembang naik ke atas dan tidak memiliki bantuan turus untuk tumbuh kembangnya. Salah satu contoh yang bisa saya tampilkan untuk Philodendron Redmond dijual di toko The Garden Shop, berkedudukan di kota Tangerang. Bintang tokonya adalah 4,9. Tetapi sayang untuk saat ini toko sedang libur, dan biasanya ketika toko sedang libur akan buka kembali dalam jangka waktu tertentu. Deskripsi produknya adalah foto update tanggal 12 April 2022. Tanaman yang dikirim adalah tanaman yang sesuai dengan foto yang ditampilkan. Tanaman dikirim dengan pot dan media. Pot dan media tanaman akan menyesuaikan dengan ukuran dan jenis tanaman. Bisa COD, area Tangerang Kota, janjian dulu. Lokasi toko di Polres Batu Ceper, Tangerang. Jaminan uang kembali jika tanaman yang dikirim tidak sesuai foto. Harap tanyakan dulu foto ter-up to date tanaman sebelum check out. Disarankan untuk menggunakan jasa kurir instan atau same day atau ekspedisi lain yang tercepat. Kami akan berusaha packing tanaman sebaik dan seaman mungkin, karena kerusakan selama perjalanan dikarenakan pemilihan kurir reguler yang memakan waktu lebih dari 2 hari atau tertimpa barang lain yang dilakukan oleh pihak ekspedisi di luar tanggung jawab pihak seller. Berbeda dengan spektrum variegata pada umumnya yang bervariasi antara putih ke kuningan hingga putih gitu ya, kemudian memiliki marble, maka untuk yang Philodendron Redmond ini warna variegatanya adalah berwarna kemerahan hingga merah mencolok. Jadi memang sangat-sangat jarang untuk variegata yang berwarna merah. Memang mungkin ada pink princess yang memiliki variegata pink, tapi untuk yang Redmond ini memiliki warna variegata merah. Walaupun memang dengan berjalan seiringnya waktu, warna variegatanya juga akan memudar mengikuti warna hijau daun yang ikut juga menua. Jadi untuk The Garden Shop sendiri saya juga belum memiliki pengalaman membeli di toko tersebut, tetapi rekomendasi banget. Karena jika saya melihat ada beberapa ciri dari toko The Garden Shop yang bisa dijadikan bahwa The Garden Shop adalah toko yang amanah, bertanggung jawab, jujur, juga mungkin responsif gitu ya jika kita melakukan chat terhadap pihak si seller. Jadi mungkin suatu saat saya pribadi akan membeli di toko The Garden Shop, tetapi memang untuk saat ini masih belum ya, karena memang ada untuk membeli tanaman saya harus menyesuaikan dana, karena saya juga adalah plant antusias dengan dana jajan terbatas. Kemudian saya harus menentukan spesies apa yang bisa saya beli dengan dana jajan terbatas tersebut. Jadi sangat rekomendasi banget untuk Philodendron Redmond variegata. Tanaman yang ke-9 adalah dari genus Rhapidopora, yaitu Rhapidopora megasperma variegata. Tidak seperti mungkin Rhapidopora tetrasperma yang sudah lama sudah terkenal karena variegatanya yang bisa berharga puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Maka untuk Rhapidopora megasperma variegata ini juga menjadi salah satu yang paling banyak dijual di Tokopedia, kemudian banyak juga muncul di feed-feed di Instagram. Kemudian juga memang walaupun untuk di YouTube masih teramat sangat jarang ya untuk plant antusias yang menampilkan konten tentang Rhapidopora megasperma variegata. Salah satu yang dijual juga di toko Ecoplants Bali, karena saya merekomendasikan banget toko Ecoplants Bali karena amanah, terpercaya,
jujur dan bertanggung jawab. Berkedudukan di Kabupaten Gianyar, bintangnya adalah 4,9. Harga jual untuk salah satu spesimen Rapidopora megasperma variegata adalah dijual seharga Rp1.999.000. Variegata putih 3 tunas. Salah satu spesies dari Rapidopora yang sedang naik daun, banyak dicari oleh plant enthusiast juga ya, yaitu Rapidopora megasperma variegata. Jadi memang memiliki bentuk daun yang panjang, memanjang, elongated gitu ya. Kemudian memiliki variegata yang berwarna putih, mungkin silvery gitu ya, silver, karena saya sendiri belum pernah meet in person, bertemu langsung dengan si Rapidopora megasperma variegata. Jadi saya belum pernah tahu secara langsung dari variegatanya si Rapidopora megasperma. Itulah mengapa saya akan sedikit sedikit mengira-ngira gitu ya, bagaimana dari bentuk corak Rapidopora megasperma variegata, tetapi memang masuk di dalam list ini karena memang banyak dijual, kemudian banyak dicari juga oleh plant enthusiast, karena memang variegatanya yang cantik. Tanaman yang ke-10 adalah dari genus Hoya. Ini saya beli di penjual keliling, yaitu Bang Minggu ataupun Mang Edo yang berjualan di Pasar Majestic. Jadi jika teman-teman mungkin sedang berada di Pasar Majestic dan bertemu dengan beliau, beli ya, karena membantu kehidupan dari Mang Edo. Kenapa saya suka dengan Hoya macrophylla? Karena memiliki bentuk daun penampang yang lebar seperti ini, kemudian tebal. Jadi ini juga saya update dari episode berapa ya, saya lupa, ketika saya membeli di Bang Edo. Saya cantumkan di bawah ini. Jadi ini adalah juga update-nya, sudah memiliki 4 tunas, jadi sangat rekomendasi banget, apalagi jika memiliki yang variegata. Jadi yang variegata adalah Hoya macrophylla pot of gold, karena memiliki variegata yang berada di bagian tengah, berbeda dengan Hoya macrophylla albomarginata yang memiliki variegata di margin pinggiran daun. Maka untuk yang pot of gold akan memiliki variegata yang prominent, tajam, jelas, berada di bagian tengah daun. Itulah kenapa kemudian memang memiliki potensi menjadi salah satu yang paling banyak dicari, yang paling banyak diminati, karena memang untuk kita sendiri orang Indonesia mungkin Hoya sendiri masih belum banyak dikenal. Jadi sangat rekomendasi banget. Mungkin jika teman-teman ingin memiliki Hoya yang memiliki variegata, Hoya pot of gold adalah rekomendasi saya, karena saya sendiri belum memilikinya, karena memang harganya masih teramat sangat mahal. Jadi untuk ukuran 2 daun pancing sekitar 200 ribuan. Salah satu spesimen dari Hoya pot of gold dijual di toko Botani berkedudukan di Jakarta Timur. Bintang tokonya adalah 5 dan bintang Hoya pot of gold sendiri adalah 5. Harganya adalah Rp550.000. Keterangan di deskripsinya adalah akar sehat, dikirim dengan pot. Jika teman-teman adalah penggemar Hoya, pasti akan suka dengan Hoya pot of gold, karena dalam opini saya, seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki daun lebar, kemudian memiliki variegata, pasti akan sangat eye-catching gitu ya, sangat mencolok. Jadi jika dibandingkan variegata di daun yang kecil seperti ini. Jadi untuk Hoya macrophylla pot of gold, itulah kenapa kemudian saya masukkan di dalam 10 dari tanaman yang paling banyak dicari untuk tahun 2022 ini. Yaitu adalah 10 dari tanaman yang sedang naik daun, yang sedang banyak dicari, yang sedang diminati oleh penentusias, terutama juga karena beberapa seller juga mulai menjualnya. Kemudian juga masuk di dalam feed konten di Instagram maupun juga di YouTube. Plus 1 ya, yaitu dari genus Calathea. Ini juga menjadi salah satu tanaman yang memberikan satu varian jika kita bosan mungkin dengan varian-varian dari variegata monstera, yaitu Calathea lutea variegata. Sebenarnya sudah diklasifikasi masuk di dalam genus Gopertia, atau bukan lagi sebagai Calathea ya, tetapi sudah masuk di dalam genus Gopertia, yaitu Gopertia lutea variegata. Salah satu contohnya adalah
yang dijual di toko Ike Petani, berkedudukan di Jakarta Selatan. Bintang tokonya adalah 4,9, bintang tanamannya adalah 5, harganya adalah Rp1.250.000, dan Ike Petani adalah satu-satunya seller yang menjual Calathea atau Gopertia lutea variegata di Tokopedia dengan harga Rp1.250.000, dan masih memberikan peluang mungkin bagi seller-seller yang lain mungkin bisa memberikan harga yang lebih bersaing jika dibandingkan dengan harga di Ike Petani. Jadi memang untuk variegatanya sendiri sangat unik karena memang memiliki pola daun yang memiliki garis, kemudian variegatanya itu mengikuti bagian-bagian di dalam garis tersebut. Jadi memang sedikit berbeda dengan mungkin monstera yang marble gitu ya. Jadi yang untuk variegata Calathea lutea ini juga memiliki potensi menjadi salah satu tanaman yang patut untuk dikoleksi karena memang sangat cantik, apalagi mungkin jika dijadikan sebagai tanaman di taman gitu ya, tanaman atau landscaping plan gitu ya. Jadi yang mengisi dari bagian-bagian taman pasti juga akan sangat cantik. Bisa juga memang bisa dijadikan sebagai tanaman indoor. Jadi untuk yang Calathea lutea ini hanya ada satu toko yang menjual di Tokopedia, jadi masih terbuka peluang bagi seller-seller yang lain untuk menambah item jualannya. Itu adalah 10 plus 1 dari 10 tanaman yang sedang naik daun, yang sedang dicari, yang sedang paling banyak diminati untuk tahun 2022 ini, walaupun memang kondisi trending tanaman sudah mulai menurun karena memang mungkin plant enthusiast mulai bosan, tetapi mungkin plant enthusiast sejati tetap masih akan aktif gitu ya, masih akan tidak hilang. Jadi pangsa pasar juga masih banyak. Itu adalah untuk episode kali ini. Jika teman-teman suka dengan episode kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya sangat menghargainya. Jadi supaya saya juga lebih bersemangat lagi menampilkan konten-konten tentang tanaman berikutnya. Sekali lagi, sampai jumpa lagi di episode mendatang ya. Bye-bye. Salam.